Halo teman-teman, selamat hari gini. Sekarang kita akan mereview sebuah unit yang sangat monster ini, FJ40 kepunyaan tim Yogyakarta Ayam Jantan. Nah, mobil ini sudah di-prepare untuk berangkat ke IOX Raja 2026. Kita memanjangkan sasis FJ40 ini sekitar 30 cm. Kita potong, kemudian kita tambahkan sasis baru sekitar 30 cm. Kemudian bodi juga kita panjangkan menyesuaikan dengan sasis. Link arm kita panjangkan dan propeller shaftnya juga kita panjangkan sesuai dengan sasisnya. Kemudian kemarin kita juga ada relokasi drum PTO, jadi lebih ke belakang. Kenapa sih ini dipanjangkan sasisnya? Nah, menurut penuturan sang owner, sebelum dipotong itu mobilnya sering ngangkat-ngangkat di bagian depan atau di bagian belakang ketika ada di tanjakan curam atau di turunan curam. Jadi pemanjangan sasis dan bodi ini untuk meminimalisir hal tersebut. Kemarin juga sudah dites ya di Java Super Ultimate, mobil ini bisa melibas obstacle dengan sangat lancar, dengan sangat gagah perkasa. Kemudian alasan kedua kenapa kita panjangkan sasis dan bodi ini, agar bagian kargonya itu lebih luas ya teman-teman. Ini di dalam sini itu ada cargo box yang kita sebut black box. Ini masih muat untuk baju dan segala macam yang bisa dibawa di sini. Kemudian untuk di atasnya di sini juga ada ya teman-teman. Untuk overhead storage-nya, ini ada tutupnya, jadi aman barang-barang nggak jatuh ke sini. Kemudian, saya tutup dulu ya teman-teman. Nah, untuk di dalam sini juga masih muat kulkas, satu kulkas di sini. Dan tentu saja untuk keselamatan driver dan co-driver, dan begitu juga kru di belakang, kita pasangkan cargo barrier custom by Ironclad Adventure Lab. Tujuan cargo barrier ini sendiri adalah apabila terdapat di tanjakan curam atau turunan curam itu barang-barangnya tidak terlempar ke depan atau terlempar ke belakang yang bisa bahaya ya teman-teman untuk driver co-driver ataupun kru yang ada di dalam mobil. Ini dia untuk kabin kru ya teman-teman di bagian belakang. Di sini muat untuk 2 orang kru karena ada 2 kursi. Masih lega banget. Ke depan ini masih ada bisa lihat. Kemudian bisa akses kulkas juga. Dan di sini ada cargo barrier yang menjaga krunya itu biar nggak kelempar keluar juga ya teman-teman. Di sini juga cargo barrier ini berfungsi untuk tempat strap kalau habis recovery teman-teman. Total wheelbase mobil ini sekarang melar jadi 280 cm. Dan tentu saja untuk sasis, bodi itu juga kita reinforce ya teman-teman supaya lebih kuat dan lebih rigid lagi. Sekarang kita beralih ke bumper depan ya teman-teman. Bumper depan ini kita juga buat baru di Ironclad Adventure Lab. Kemarin kita menggunakan bahan dengan ketebalan 6 mm dan 3 mm. Jadi kita kombinasikan. Kenapa sih kita buat bumper baru lagi? Kan kemarin sudah ada bumpernya ya. Nah, untuk sekarang ini kita untuk mengakomodasi winch tidur di sini ya teman-teman. Jadi di atas itu ada winch giggle pin yang untuk recovery utama, yang di bawah ini juga kita tambahkan lagi untuk winch come up. Kenapa sih perlu winch 2 seperti ini? Karena menurut bocoran dari owner, Trax IOX besok itu membutuhkan 2 winch ya teman-teman. Jadi yang giggle pinch-nya ini sebagai alat recovery utama dan come up-nya ini untuk ketika kita sedang nge-winch, kita perlu memindahkan titik point winch saat kita masih ada di tanjakan ya teman-teman. Jadi misalkan kita ada di tanjakan, kita winch, kemudian kita naik dan kita tuh harus pindah winching point. Nah, jadi come up ini tuh bisa dijadikan untuk hal tersebut ya, untuk sangat membantu untuk hal tersebut. Oke, kemarin kita juga buatkan roll bar di sini. Untuk roll barnya kita menggunakan material pipa seamless dengan diameter 1/4 inch dan 1 inch. Roll bar ini juga dibutuhkan ketika amit-amit mobilnya kelontang, jadi yang di dalam itu masih aman semua. Jadi ini jangan main-main teman-teman, harus kuat. Lalu kita naik ke atas. Di atas ini ada beberapa item juga yang ditambahkan untuk menunjang kebutuhan besok ya, trip panjang ke IOX. Yang pertama di sini kita tambahkan bracket untuk long haul 10 literan ya teman-teman. Ini kita buat menggunakan bahan plat 4 mm di kanan dan di kiri karena fuel atau bahan bakar itu juga krusial. Yang kedua di sini ada penambahan untuk cargo area di atas. Di atas kita pasangkan roof rack dengan menggunakan plat 3 mm. Yang tentu saja di laser cutting dan kita bending jadi presisi. Kemudian di sini ada box aluminium yang kita buat menggunakan plat aluminium 3 mm yang berkapasitas 130 liter. Jadi bisa untuk menunjang
cargo area yang lebih banyak lagi. Seperti misalnya contoh kita bisa taruh pakaian di atas sini. Jadi cargo areanya juga improve lagi ya teman-teman. Boxnya juga cukup simpel ya teman-teman. Jadi kita tinggal buka aja ini penguncinya. Kemudian kita buka. Sudah ada hidrolisnya. Nah, dalamnya seperti ini, cukup dalam, 130 liter, jadi bisa muat banyak. Di bagian atas ini juga terdapat kondensor AC ya teman-teman. Kita relokasi ke atas karena mobil ini masih pakai AC teman-teman, jadi masih nyaman. Kenapa kita relokasi ke atas? Karena di depan sudah nggak ada ruangnya, dan kemudian yang utamanya lagi di atas ini aman teman-teman, jadi nggak kena obstacle-obstacle yang berbahaya di depan, misalkan nabrak apa segala macam. Ini masih terlindungi. Nah, ini juga kita buatkan cage-nya dan covernya supaya aman. Sekarang kita berpindah ke bagian depan. Untuk dapur pacu kendaraan mobil ini atau mobil FJ40 ini sudah dicangkokkan mesin Mitsubishi Fuso 120 PS dengan kode 4D34 2AT8. Mesin ini merupakan mesin inline 4 diesel, turbo diesel yang sudah dilengkapi dengan intercooler. Mesin ini berkapasitas 4000 cc yang tentu saja sudah di-upgrade menyesuaikan kebutuhan mobil ini ya teman-teman. Terutama kita sudah upgrade di bagian radiator dan intercooler. Radiator sendiri menggunakan Koyorat ya teman-teman. Jadi powernya sudah cukup, sangat-sangat cukup. Ini merupakan salah satu parts yang cukup penting di mobil off-road, bahkan penting. Ini adalah snorkel yang kita buat di Ironclad Adventure Lab. Fungsinya adalah untuk mencegah air masuk ya teman-teman. Kalau misalkan kita sedang main di kali atau di sungai, jadi air tuh nggak masuk ke mesin, yang bisa mengakibatkan hidrolog ya teman-teman. Dan kita nggak mau sih bongkar-bongkar mesin di dalam hutan. Untuk di sektor kaki-kaki, mobil ini sudah menggunakan gardan VX, gardan yang sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi kekuatannya, yang sudah dilengkapi juga dengan ARB air locker depan dan belakang. Dan untuk shocknya sendiri sudah diganti menggunakan sistem coilover menggunakan stage 9. Jadi mobil ini sudah proper di bagian kaki-kaki, sudah sangat proper. Dan of course tentu saja untuk bagian kaki-kaki sudah di full reinforce ya teman-teman. Jadi sudah sangat kuat. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang kita tambahkan 2 bracket long hole ya teman-teman. 2 bracket long hole di sini untuk cadangan solar. Kemudian di sini ada tire hanger. Dan ini dia, kita tambahkan untuk water tank aluminium. Ini dikerjakan di Ironclad dengan menggunakan plat aluminium dengan ketebalan 3 mm. Jadi sudah nggak takut kehabisan air bersih teman-teman. Jadi kalau misalkan flying camp atau perlu ngecamp di dalam hutan, ini sudah sangat mencukupi kebutuhan air bersih di FJ40 ini. Jadi kesimpulannya, mobil FJ40 milik tim Yogyakarta Ayam Jantan ini sudah sangat siap untuk dipakai bertarung di event IOX Raja 2026. Dengan segala modifikasinya yang proper, dengan segala modifikasinya yang estetik dan tentu saja kuat, fungsional juga, mobil ini sudah siap untuk menyambangi trek ekstrim yang ada di IOX Raja 2026. Dari tim Yogyakarta Ayam Jantan sendiri juga kita bawa 5 mobil. Yang pertama ada FJ40 Monster ini, kemudian ada Verosa, kemudian ada Jeep Willys, ada Jeep Zenith 7, dan ada Jeep Gladiator. Semuanya itu sudah di-prepare di Ironclad Adventure Lab. Oke, sekian review dari Toyota FJ40 ini. Bila teman-teman suka videonya, langsung aja tekan tombol like. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau temennya teman-teman nonton, langsung aja dibagikan. Terima kasih.